Apalagi banyak sekali anak-anak muda pakai motor brong, setelah itu bendera merah putih itu dipasang lebat sampai klengsreh ke tanah. Ya, diobat-abitkan. Jadi ini kan benar-benar hilang kesakralannya. Dan yang membuat seperti itu malah orang-orang agamis gitu loh. Karena orang-orang agamis sangat menggiring opini, jangan sampai kita menuhankan bendera katanya. Ya. Loh, memang bendera merah putih itu simbol Tuhan loh. Rahayu. Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kalau kita bicara kalender Jawa, ini adalah tahun baru. Sekarang tanggal 1 Suro 1959 atau tanggal 1 Badrawarna tahun 2937. Tetapi kalau kita bicara kalender Masehi, ini adalah tanggal 28 Juni. Kita akan memasuki sebentar lagi adalah bulan Juli dan kita menyongsong bulan Agustus. Bulan diperingatinya Hari Kemerdekaan negara kita. Beberapa waktu yang lalu kita pernah kedatangan tamu Jenderal Untung Suropati, Jenderal Bintang 2 dari Angkatan Laut. Waktu itu kita sempat membahas tentang merah putih. Kita prihatin saat ini merah putih benar-benar sangat terdowngrade dari makna yang sebenarnya. Nah, di sisi lain banyak yang terjadi semacam simpang siur. Bagaimana leluhur kita dulu? Apakah leluhur kita dulu itu tidak memiliki keyakinan atau semacam agama? Sampai-sampai ada yang menggiring opini, menggiring narasi bahwasanya agama leluhur Nusantara dulu adalah Kapitayan. Kita berkali-kali memberikan penjelasan. Kalau leluhur kita dulu memang memiliki Kapitayan, tapi bukan agama leluhur kita itu agama Kapitayan. Karena Kapitayan itu dengan dari kata dasar pitoyo, bukan taya. Kapitayan dari kata dasar pitoyo. Pitoyo itu artinya percaya. Kapitayan adalah dari kata dasar pitoyo atau percaya. Kapitayan berarti ya kepercayaan. Ya. Nah, di sisi lain ketika kita bicara Kapitayan leluhur kita dulu. Nah, leluhur kita dulu memiliki sebuah keyakinan dan lebih dikenal dengan istilah Siwa Buddha. Nah, saat ini akan kita coba bahas kenapa dalam satu sisi tadi saya bicara tentang bendera merah putih, di sisi lain saya bicara tentang Kapitayan Nusantara, leluhur Nusantara adalah Siwa Buddha. Kita akan bahas itu dengan tema bangsa Indonesia mayoritas pengikut Siwa Buddha. Sehingga ketika ada orang Indonesia kok bukan pengikut Siwa Buddha, seharusnya dia harus keluar dari Indonesia. Dia bukan orang Indonesia gitu loh. Atau dia di sini hanya sekedar orang asing yang wisata di sini. Sehingga kalau orang Indonesia mayoritas adalah pengikut Siwa Buddha. Itu tema yang akan kita bahas.
Tapi sebelum itu akan kita buka tembang. Nah, ini ada anggota kita yang ingin mencoba belajar, yaitu Bu Wati Utami, mau nembang. Monggo Bu. Nggih, matur nuwun, rahayu. Rahayu. Saya akan coba nembang Asmarandono. Iya. Aja turu sore kaki ana dewa nang jagat nyangking bokor kencanane isine do ngotetulah sandang kelawan pangan ya iku bagyanipun wong melek sabar nrimo rayu Matur nuwun. Bu Wati Utami. Ini nyoba pertama langsung cukup lumayan gitu. Wis ngangge cengkok pisan. Bukan nek niki wau ini tadi bukan mocopat. Mocopat itu ya mocopat tapi mocopat yang sudah pakai cengkok, bukan mocopat istilahnya babok ya, bukan mocopat babok nggih. Ya, ini sekarang sebenarnya memang saya nggak pernah mengerti apa itu mocopat, nggak pernah tahu. Lah mocopat itu dari kata moco papat-papat, ya, diwaca papat-papat. Jadi tidak ada ceritanya mocopat salah tuh ndak ada. Yang penting sama dibaca papat-papat. Nah, itu mocopat. Sehingga ada mocopat babok, ada mocopat cengkok. Nah, ini tadi udah di ono cengkoke diluk pisan. Kreasi. Nggih. Monggo Bu Nani sekarang dilanjut. Ini ya saya pucung, ini saya tujukan pada anggota yang jauh dari Tuban sama Kediri, mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan saya. Rahayu. Bapak pucung lungguh cekrek tanpa sarung gagah hamerbawa buka suluk hanengeri tanpa sira wayang ingsun tanpa guna. Kenapa Pak? Kenapa Bu Dokter? Kendang. Sanes dalang. Nggih. Yang kedua nggih. Nggih. Tanpa sarung. Dalang sarungan nah yo malah nang masjid. Bebetan. Bapak pucung jroning kotak lan dikurung jejer nunggu dalang bisa urip bisa mati
lan sira ngangkat budaya ning bangsa. Nah, napa? Wayang. Ini bedaan untuk anak-anak betul. Ini saya ngarang sendiri, Pucung. Ini kita tasik kata tapi teman yang akan datang. Ya. Oh, Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani dadi gayeng dari iso badean. Badean untuk anak-anak sing tuwek ora ngerti kok mindane anak-anak. Pucung itu sebetulnya kan memang bedean kan anak-anak. Memang karakter dari tembang pocung ini adalah memang tembang untuk anak-anak. Tembang pocung selalu berkarakter ceria dan lebih sehingga kita sangat prihatin, berkali-kali kita sampaikan sangat prihatin ketika banyak teman-teman paguyuban Mocopat ini mengartikan pocung itu menjadi pocong. Ini kan sangat bertolak belakang gitu loh. Dan anehnya mereka membuat kesalahan tanpa mereka sadari. Sehingga pocung, tembang pocung ini diartikan pocong dalam artian kematian. Ini kesalahan besar sebenarnya karena karakter tembang pocung itu karakter yang ceria. Kata-katanya pendek-pendek gitu. Karena memang untuk anak-anak. Seperti tadi kan Bapak Pocung. Ini kalau wantah loh ya, kalau nggak dibuat cengkok ya. Bapak Pocung. Nah. Dudu watu, dudu gunung. Jadi kata-katanya kan pendek, kata-kata sederhana. Memang ini karakter ceria, karakter untuk anak-anak. Nah, ya kita sangat prihatin gitu loh. Banyak penggiat paguyuban Mocopat ini malah menyesatkan. Karena tembang pocung yang untuk anak-anak diartikan pocong. Nah ini kita nggak akan bahas itu, kita kembali ke tema kita, yaitu bangsa Indonesia mayoritas pengikut Siwa Buddha. Bahkan orang yang tidak menjadi pengikut Siwa Buddha ini seharusnya tidak layak tinggal di Indonesia. Sekarang kita harus bahas ya, apa itu Siwa Buddha. Karena bagi orang yang mohon maaf lungone kurang adoh, meleke kurang bengi, kopi ini kurang kental, kuota ini kurang akeh, itu tidak paham tentang makna Siwa Buddha. Mereka menganggap Siwa Buddha itu adalah akulturasi agama Hindu dan Buddha. Buddha dalam artian Buddha Siddhartha Gautama. Sehingga banyak orang yang tidak suka terhadap kebangkitan budaya Jawa, mereka mengolok-olok kita. Katanya kita ingin menjadi budaknya orang Prindavan atau orang India. Karena mereka menganggap sesuatu budaya Jawa itu seolah-olah mirip dengan ajaran Hindu India atau Buddha India. Ya. Padahal ya kalau Hindu India dan Buddha Siddhartha Gautama ya bisa jadi itu adalah juga agama Dayo. Walaupun saat ini juga ada penelitian ya bahwasanya Siddhartha Gautama itu asli Jawa gitu. Karena kosakata Siddhartha Gautama itu tidak ditemukan di dalam bahasa Pali yang merupakan bahasa resmi dari ajaran Buddhis. Kosakata Siddhartha itu tidak ditemukan. Ya. Siddhartha itu kosakata dalam bahasa Jawa. Karena dari kita melihat, membaca sebuah kata, sebuah bahasa, kita akan menjadi tahu kalau itu adalah ciri khas bangsa. Orang Jawa, indikatornya ya pakai bahasa Jawa. Kalau orang Jawa sudah tidak lagi mampu bahasa Jawa, ya tentunya orang bicara durian tapi yang muncul cempedak gitu loh. Nah,
tadi Siwa Buddha tadi ya. Siwa dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta. Akhirnya saat ini dari berbagai penelitian sekarang ditemukan sebuah kesimpulan. Ternyata leluhur kita dulu itu memiliki dua bahasa. Untuk internal di dalam kerajaan-kerajaan dulu ini memakai bahasa Kawi, bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Tetapi untuk bahasa internasional kita, leluhur kita memakai bahasa Sanskerta. Itulah sebabnya bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa Kawi ini dengan bahasa Sanskerta itu ada kemiripan-kemiripan. Nah, kembali tadi saya katakan tentang kata Siwa. Siwa dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta artinya adalah angkasa. Buddha, ini Buddha itu tulisannya sederhana ya, B-U-D-A, Buddha. Nah, bagi yang tidak paham makna budaya yang sebenarnya, kemarin saya baca di kolom komentar tuh malah menyalahkan kita, karena Mas Puji admin kan menulisnya kan Siwa Buddha biasa. Mereka menyalahkan kita, oh itu tulisannya dibenarkan, itu yang benar itu Buddha, karena dia nggak paham. Banyak orang yang nggak paham tapi udah berani komentar tuh banyak gitu loh. Kalau Buddha itu memang Buddhism. Tapi kalau Buddha ya itu artinya adalah bumi. Ajaran Siwa Buddha memang ajaran leluhur kita, ajaran kuno mulai zaman dulu. Nah, dan para pendeta Siwa Buddha itu ada, masih bisa kita temukan sampai sekarang. Siwa Buddha artinya adalah Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Itu ajaran Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso itu ajaran leluhur kita mulai zaman dahulu kala sampai detik ini masih ada. Bahkan banyak orang Jawa itu ketika membuat mantra atau ritual itu pasti selalu menyebut itu. Selalu menyebut Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Selalu disebut. Nah, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso ini punya banyak simbol. Ya. Ada yang disimbolkan adalah merah dan putih. Selain orang Jawa kadang-kadang mengucapkan mantra Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, orang Jawa biasanya tidak akan lepas dalam berbagai ritual itu memakai bubur abang, bubur putih. Nah, ini orang-orang Jawa yang masih meyakini tentang ajaran Siwa Buddha, walaupun di administrasi agamanya macam-macam. Karena agama administrasi ini memang agama paksaan dari pemerintah. Karena pemerintah Orde Baru mengeluarkan PP. Setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sementara agama yang diakui oleh pemerintah semuanya agama Dayoh. Bangsa ini dipaksa secara masif. Saya kemarin ngobrol dengan mantan camat yang sudah sepuh ya, para camat itu mengakui gitu loh. Jadi bangsa kita tuh dipaksa secara masif untuk beragama Dayoh. Bahkan ketika masyarakat tuh ngurus administrasi ke kantor pemerintah desa atau kelurahan, itu tidak pernah ditanya agama, tahu-tahu muncul di kolom agama tuh sudah ada tulisannya agama A, agama O, ya, sehingga mereka akhirnya menjadi mayoritas secara administrasi, tapi secara fakta tidak. Bahkan kemarin sempat viral di Semarang, ada seorang dokter yang PNS ditempatkan di suatu desa terpencil. Ini sempat viral kemarin di medsos. Nah, si dokter ini sebenarnya agamanya itu A. Ya.
Tetapi ketika si dokter tadi mengurus administrasi ke pemerintah desa, tahu-tahu agama menjadi O. Yang saat ini dianggap mayoritas tadi secara administrasi. Sampai si dokter itu protes gitu loh. Loh, Pak Kades, loh agama saya ini bukan ini gitu loh. Apa kata kadesnya? Di sini tidak boleh ada agama lain, Pak Dokter. Nanti saya dimarahi. Ini pemaksaan secara masif itu nyata gitu loh. Coba kalau di Indonesia itu ada kebebasan beragama, bagus itu. Tapi kenyataannya tidak ada di Indonesia itu kebebasan beragama. Kalau memang ada kebebasan beragama, tentunya apa? Anak-anak mulai kecil sampai benar-benar dia sudah dewasa, dia tidak beragama seharusnya. Setelah dia dewasa, mampu berpikir secara dewasa, biarkan dia memilih sendiri apa agamanya. Itu namanya kebebasan beragama. Bukan kok bayi lahir cenger langsung ini harus dikunci dengan ini mantra agama. Ini nyata itu. Di rumah sakit itu kan bayi lahir langsung diberikan oleh bidannya, Pak ini harus dimantrai dengan agama Saya nggak perlu ngomong, saya yakin pemirsa paham itu. Saya ngomong nanti ada yang baper soalnya. Soalnya ada undang-undang karet penistaan agama. Tapi itu nyata loh. Ya. Nah, kalau seandainya benar-benar ada kebebasan beragama, saya yakin kok yang saat ini dianggap agama mayoritas itu tidak akan mayoritas. Caranya seperti itu, mulai kecil sampai benar-benar dia dewasa, dia tidak beragama. Setelah dewasa mampu berpikir, biarkan dia dengan pikirannya yang dewasa tadi memilih sendiri apa agama yang cocok untuk dia. Nah, kembali ke tema kita tadi tentang Siwa Buddha. Ya, Siwa artinya angkasa. Dan saat ini memang bangsa Indonesia bisa dikatakan mayoritas pengikut Siwa Buddha. Walaupun di administrasinya dia beragama ABCDE. Ya. Karena Siwa Buddha ini adalah Ibu Pertiwi Bopangkoso, Lingga dan Yoni, tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Akhirnya oleh Bung Karno disimbolkannya merah putih karena panji-panji Gulo Klopo atau bendera merah putih ini mulai zaman Kerajaan Kediri. Sehingga kemarin kita sempat ngobrol dengan Jenderal Untung untuk merasa prihatin karena saat ini merah putih itu terdowngrade secara filosofi. Kadang-kala dianggap cuma sekedar bendera biasa, bukan panji-panji kebesaran. Apalagi akhir-akhir ini kita semakin prihatin lagi. Merah putih hanyalah seperti umbul-umbul. Sehingga oleh RT ini masyarakat itu dipaksa harus mengibarkan bendera merah putih seperti umbul-umbul. Mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus bendera dipasang. Seperti umbul-umbul. Bukan menjadi bendera apalagi panji kebesaran yang sakral. Ya seharusnya pagi dipasang, sore itu diambil. Bukan kok dibiarkan sebulan penuh. Ini ibaratnya seperti umbul-umbul. Nah, Siwa Buddha, ya, jadi merah putih itu juga merupakan simbol Siwa Buddha. Tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Dan ini adalah simbol penciptaan. Ini adalah simbol Tuhan penciptaan. Nah saat ini kan merah putih, kalau jadi umbul-umbul kan jadi sangat rendah banget nilainya. Jadi bendera masih sedikit lebih bagus. Seharusnya kembali menjadi panji-panji kehormatan. Seperti pada zaman Majapahit dan Kediri. Dan harus ditingkatkan lagi, merah putih adalah simbol penciptaan.
Karena tanpa tes abang seko biang, tes putih seko bopo, kita semua tidak ada di dunia ini. Ya. Itu adalah simbol penciptaan, simbol Tuhan merah putih itu. Ya. Nah, kalau saat ini merah putih itu menjadi simbol ya, negara, harusnya menjadi panji-panji kehormatan. Sehingga tadi saya katakan apa? Bangsa Indonesia mayoritas pengikut Siwa Buddha, pengikut merah putih. Kalau ada yang tidak mau menjadi pengikut merah putih, ya tidak layak hidup di Indonesia. Bahkan di kedutaan besar negara-negara sahabat saja, itu di kantor, di depan kantor itu harus ada ini merah putih berdampingan dengan bendera negaranya gitu loh. Ya. Karena ini kedutaan merupakan kedutaan itu kan ada undang-undang diplomatik ya, sehingga dia diberi hak penuh untuk mengibarkan bendera negaranya. Tetapi biasanya kan tetap harus menghormati di mana negara dia ditempatkan. Ya. Ya. Jadi merah putih ternyata adalah simbol penciptaan. Ya. Sehingga bangsa Indonesia mayoritas adalah pengikut Siwa Buddha. Nah ini supaya gayeng ini harus ada kondo takon ini. Monggo yang tua dulu atau yang muda dulu ini. Nah. Ya. Oh Pak Ki dulu, setelah itu nanti Mbak Widya sama Mbak Mei. Rahayu. Rahayu. Ya memang Siwa Buddha itu kalau kita pandang seperti orang awam itu seolah-olah kan menyebut agama. Agama B kan gitu. Nah di sini kita itu harus dijelaskan lagi. Memang betul dari Pak Trimo, memang itu merah putih kan gitu. Itu baru paham sekarang. Tapi dulu kalau nama Siwa Buddha itu agama. Agama B itu kan gitu. Nah terutama satu itu, kedua kita mohon penjelasan mengenai dalam arti sejarah merah putih gitu. Dan memang sekarang itu sudah hampir luntur. Luntur dalam arti apa? Bahasa Jawanya yoninya tidak ada. Yoninya merah putih itu sudah tidak ada. Jadi seolah-olah itu suatu dalam arti ya umbul-umbul itu. Jadi kalau memang dulu memang harus kita junjung tinggi merah putih. Nah sekarang ini enggak. Contoh ada rame-rame pasang bendera langsung dicabut pakai motor dikibar-kibarkan. Nah ini sudah enggak ada yang melarang ya. Sekarang harus tolong ini ditata lagi terutama dari aparat. Diberi warga itu beri wawasan sosialisasi bahwa ini yang bisa makmurkan bangsa kita kan dari merah putih itu. Gitu aja. Terima kasih Pak Giono. Monggo yang lain. Rahayu. Setelah saya cermati apa yang diuraikan tadi, memang Siwa Buddha, memang kata-kata Siwa itu ada kesamaan dengan dewa dari Bali. Dari India. Oh, Trimurti, maaf. Dari India. Dari India. Itu kan ada Dewa Wisnu, Siwa, Brahma. Jadi ini tadi saya sudah ngerti maksudnya. Jadi seolah-olah Siwa itu sepertinya yang kita sembah gitu. Ternyata ini tadi terkait dengan Ibu Bumi Bopo Angkoso. Nah, tadi dikatakan bahwa mayoritas penduduk itu sudah menganut Siwa Buddha. Nah, itu mohon dijelaskan apa buktinya, karena selama ini tahu saya ya cuma kita aja. Mungkin kopi saya mungkin kurang kental atau lungo saya kurang adoh atau gimana, mohon penjelasannya. Matur Rahayu. Nah, setelah ini nanti saya harapkan yang muda. Saya pingin Mbak Miranda, Mbak Widya yang muda nanti yang tanya. Nah ini saya jawab yang tua dulu ini. Nah, Pak Giono mengatakan merah putih adalah simbol kemakmuran, iya gitu loh. Sehingga mulai zaman dulu leluhur kita itu
itu banyak sekali situs-situs Linggayoni, ya. Siwa Buddha itu kan Linggayoni. Itu di daerah persawahan. Karena adalah simbol kemakmuran. Ya. Jadi Siwa Buddha itu simbol kemakmuran. Ya. Linggayoni itu simbol kemakmuran. Banyak itu kita temukan situs wong Jawa kadang ngarani lumpang. Nah, itu kan simbol kemakmuran. Ya. Siwa Buddha simbol kemakmuran. Ya. Siwa dari bahasa Jawa kuno memang artinya angkasa. Saat ini kan banyak sekali orang yang tidak memahami kalau merah putih itu adalah simbol kemakmuran. Banyak kata, banyak istilah ya. Siwa Buddha, Linggayoni, Apanji, gula kelopo, ya. Gula kelapa. Kenapa? Merah putih itu gula kelapa karena kelapa itu putih, tapi setelah menjadi gula merah putih. Ya. Siwa Buddha. Siwa artinya angkasa. Ini dalam bahasa Jawa kuno itu artinya angkasa, siwa itu. Sehingga sampai detik ini ya masih kita temukan mantra-mantra kuno, yaitu sebagai contoh Siwa Ratri. Siwa itu angkasa, Ratri artinya malam. Karena yang membuat siang dan malam adalah angkasa. Kalau bumi sendiri ini kan ya seperti ini, jadi yang menjadi gelap, terang itu kan angkasa. Siwa Ratri. Ada mantra Siwa Kartika. Kartika itu bintang. Ada mantra Siwa Ratri, Siwa Kartika, Siwa Raditya, matahari. Ya. Terus ada mantra Siwa Chandra. Ada, masih ditemukan. Ya. Nah, apakah benar bangsa Indonesia itu mayoritas pengikut Siwa Buddha? Iya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu kan simbol benderanya kan merah putih. Loh, kalau orang Indonesia tidak mau menjadi pengikut Siwa Buddha, ya keluar saja dari Indonesia. Ganti aja dengan bendera Malaysia sana, pindah ke Malaysia. Atau pindah ke Amerika atau pindah ke Arab sana. Sehingga mayoritas penduduk Indonesia, mayoritas bangsa Indonesia adalah pengikut Siwa Buddha. Kenapa lah? Karena merah putih tadi, bendera Indonesia tadi. Sehingga saat ini kita benar-benar prihatin, bendera kita saat ini benar-benar terdowngrade, merah putih itu menjadi umbul-umbul, tidak lagi sakral. Mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 tancep, nggak pernah diambil. Jangan benar-benar jadi umbul-umbul. Nah, banyak orang yang terutama orang-orang agamis ini misalnya menyerang. Kok kita mendewa-dewakan, memuja merah putih, menuhankan merah putih katanya. Lah, padahal merah putih itu memang simbol Tuhan. Karena itu simbol penciptaan. Kita semua ada di dunia karena merah putih. Tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Tuh, tanpa itu kita semua nggak ada kok di dunia ini. Merah putih itu memang simbol Tuhan. Gitu. Merah putih pertama kali digunakan oleh bangsa kita pada masa zaman Kediri. Kerajaan Kediri. Oleh Wangsa Isana. Terus itu terus dipakai Singasari, Majapahit. Nah, setelah itu hilang, tergantikan bendera Tunggul Wulung. Bendera Tunggul Wulung itu yang dikatakan Mas Hadi tadi, bendera hitam, ada tulisannya kayak cacing. Itu bendera Tunggul Wulung, bendera hitam. Ya. Bendera merah putih kembali muncul itu setelah oleh Bung Karno digali lagi. Dan merah putih itu menjadi simbol kekuatan, simbol Tuhan, simbol penciptaan. Sehingga pada zaman dulu itu orang untuk membela merah putih itu sampai toing nyowo, putaing ludiro, pecahnya darah, pecahnya dada, muncratnya darah, ya. Pecahin dodo,
muncrating ludira, utaing ludira. Sehingga kita saat ini sangat prihatin ketika merah putih hanya dianggapnya sebagai umbul-umbul yang nggak bernilai. Apalagi banyak sekali anak-anak muda pakai motor brong, setelah itu bendera merah putih itu dipasang lebat sampai klengsreh ke tanah. Ya, diobat-abitkan. Jadi ini kan benar-benar hilang kesakralannya. Dan yang membuat seperti itu malah orang-orang agamis gitu loh. Karena orang-orang agamis sangat menggiring opini jangan sampai kita menuhankan bendera katanya. Ya. Loh, memang bendera merah putih itu simbol Tuhan loh. Ya. Dan mayoritas bangsa Indonesia ya pengikut Siwa Buddha. Kalau nggak mau jadi pengikut Siwa Buddha ya harus keluar dari Indonesia. Tetapi kalau yang tetap menggunakan Siwa Buddha dalam keseharian seperti contoh mamanya weton, membuat bubur abang putih, beli motor baru, beli mobil baru, ya, itu dengan bubur abang putih. Ini memang beberapa orang saja. Nah, tapi secara mayoritas kita semua adalah pengikut Siwa Buddha karena bendera merah putih tadi. Jadi kita saat ini benar-benar prihatin karena seperti yang dikatakan Pak Giono tadi. Jadi merah putih yang saat ini benar-benar menjadi yang benar-benar terdowngrade, nilainya benar-benar jatuh karena menjadi semacam umbul-umbul. Ditancapkan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Padahal merah putih adalah apanji merah putih, panji kebesaran, ya, bukan bendera biasa. Dan merah putih adalah simbol penciptaan, simbol Tuhan. Ya. Karena kita semua ada di dunia ini karena sang merah putih. Tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Ya. Merah putih adalah simbol penciptaan. Dan bangsa Indonesia memang mayoritas pengikut Siwa Buddha. Dalam artian bendera merah putih itulah Siwa Buddha. Itu simbol Tuhan, simbol penciptaan. Di sisi lain di masyarakat, ini masih banyak masyarakat kita itu mamanya weton membuat bubur merah putih. Habis beli mobil, beli motor, membuat bubur merah putih. Boyongan membuat bubur merah putih. Itu kan Siwa Buddha. Yang belum saya dengar itu beli HP baru walaupun mahal. Walaupun taruhlah iPhone gitu, iPhone 16 itu harganya berapa sekarang? 15 atau berapa juta itu. Tapi 20 juta. Itu enggak pernah itu beli iPhone terus membuat bubur merah putih, enggak pernah. Sementara beli motor walaupun harganya cuman 10 juta, ini buat bubur merah putih gitu. Nah, ini gantian yang muda ini. Nah, Mbak ini siapa? Mbak Widya dulu, terus satu Mbak Miranda. Ya. Bertanya dengan gaya anak muda, pemikiran anak muda gitu loh. Ya. Rahayu. Rahayu. Terkait yang soal bendera yang tadi cuma menjadi umbul-umbul. Nah, itu kan merah putih biasanya kan dipajang di bendera merah putih dipajang di halaman sekolah di tiang bendera. Nah, itu apakah nilainya itu akan menjadi turun? Karena itu kan biasanya di halaman sekolah hanya dipajang, terus kehujanan, kepanasan tidak diambil. Nah, itu apakah nilainya hanya menjadi sekedar umbul-umbul itu tadi? Ya, terima kasih Rahayu. Terima kasih Rahayu, Mbak Widya, gantian Mbak Miranda. Rahayu. Rahayu. Sugeng dalu. Niki Romo sakjane niki kula mboten tanglet, tapi nggih niki karena saya sendiri baru tahu. Karena kan saya juga
belajar kan juga dari sosmed, dari Google ngoten. Kapitayan artinya kan nggih kepercayaan. Kalau di bahasa Indonesia kan kepercayaan. Lah tapi kalau di sosmed itu kepercayaannya ya kapitayan, kejawen itu ya kapitayan. Tasik bulet-bulet ngenten Romo. Lah itu terus, dan saya juga baru tahu ternyata namanya itu Siwa Buddha, tapi Budanya bukan Buddha yang DH, tapi Buddha yang masih murni bahasa Jawi, bahasa Jawi ini gitu. Jadi ya lebih ke mungkin lebih tahu lagi, lebih mungkin sayanya yang kayak kurang ilmunya, jadi nggak dari sosmed aja, tapi ya memang harus ada guru yang lebih untuk memperdalam sebuah satu kepercayaan yang memang murni dari Nusantara ini sendiri. Ngoten Romo, matur nuwun, rahayu sugeng dalu. Matur nuwun Mbak Miranda. Ya, seharusnya memang anak muda itu harus banyak tanya gitu, harus jangan sampai bilang gini, saya itu masih muda. Ya karena muda itu harus banyak tanya gitu. Nah, dari Mbak Widya tadi, karena Mbak Widya ini kan kesehariannya untuk ngajar di ngajar TK atau apa nih. Nah, memang saat ini kita prihatin banyak sekali di sekolah-sekolah dunia pendidikan, tapi tidak lagi memahami tentang dunia pendidikan. Kalau zaman dulu ya, itu masa saya masih sekolah SD gitu, ini oleh namanya tukang kebun di sekolah tadi. Pagi itu bendera ya dikerek bendera, sore itu ya diturunkan gitu. Barangkali yang tua-tua itu pasti saksi hidup lah pada waktu itu seperti itu. Ini bukan karena eman-eman bendera nih supaya tidak cepat rusak, enggak, tapi ini adalah nilai kesakralan. Nah, saat ini saya lihat banyak sekali entah kantor entah sekolah ya, ini bendera mulai mulai tanggal 1 dikerek, dikibarkan nganti sak bejate. Setelah bendera tadi rusak baru diganti. Ini kan ya mirip umbul-umbul yang kita bahas tadi. Ini padahal kalau di sekolah itu banyak tenaga yang bisa kalau umumnya tukang kebun, toh saat ini kan tukang kebun di SD itu kan juga PNS, diangkat PNS. Kalau saat ini P3K. Atau paling enggak guru juga banyak di sekolahan itu. Kalau enggak nyuruh siswa bisa. Kenapa kok seperti enggan untuk naik turun bendera gitu loh. Pengibaran bendera terus diturunkan dengan baik dan menjadi sakral. Jadi kalau di sekolahan tempatnya Mbak Widya ini ngajar ya, kalau bisa ya diberi saran untuk melakukan pagi dikibarkan, sore diturunkan. Cuman karena Mbak Widya itu guru biasa ya kan tidak punya wewenang. Yang punya wewenang itu kan kepala sekolah. Ya paling tidak itu kan memberikan masukan untuk kebaikan. Di dunia pendidikan seharusnya menjadi pelopor nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebenaran. Jangan malah menyesatkan. Seperti tadi, paguyuban mocopat itu kan tempat belajar orang untuk belajar tembang mocopat. Tapi banyak paguyuban mocopat malah menyesatkan. Tembang pocong diarahkan menjadi pocong. Ya. Nah, kalau yang disampaikan Mbak Miranda tadi, kapitayan ya saat ini memang di medsos itu simpang siur. Untuk anak muda yang tidak berpikir kritis ya ditelan mentah. Tapi yang berpikir kritis tentunya akan mencari ilmu yang sebenarnya seperti Mbak Miranda tadi. Di medsos itu beredar penggiringan mindset bahwasanya agama Jawa kuno itu agama kapitayan. Seolah-olah kata kapitayan ini adalah nama agama seperti halnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya. Kapitayan dianggapnya agama. Ya.
Mereka menganggapnya Kapitayan adalah agama orang Jawa kuno yang menuhankan Sang Hyang Taya katanya. Taya diartikan suwung. Ya. Ini kan kacau gitu loh. Kenapa saya katakan kacau? Kalau memang benar ya, mereka menyembah Sang Hyang Taya dan akhirnya nama agamanya itu Kapitayan, kan ya nggak nyambung. Kalau mereka menyembah Sang Hyang Taya dan Taya diartikan suwung, tentunya kan sehingga mereka namanya kan ketayaan. Dari kata dasar Taya menjadi ketayaan. Kenapa kok menjadi Kapitayan? Ini kan nggak nyambung gitu loh. Apalagi Taya itu dalam bahasa Jawa kuno artinya air. Taya, toyo itu artinya air. Sehingga di Bali itu namanya Gama Tirta. Tirta itu juga air. Kan nggak nyambung kalau agama Jawa kuno itu Kapitayan yang menyembah Tuhan namanya Sang Hyang Taya. Taya artinya suwung, nggak nyambung sama sekali. Dalam sastra Jawa kuno nggak ditemukan Taya itu artinya suwung. Karena suwung itu sendiri juga masih bahasa Jawa kuno. Sampai detik ini kosakata suwung ini di Indonesia kan nggak bisa. Karena antara suwung dengan kosong kan beda. Ya. Suwung itu bahasa Jawa kuno yang sampai detik ini belum tergantikan. Ya. Karena suwung dan kosong itu beda. Jadi kalau penggiringan agama Jawa kuno adalah Kapitayan dan Kapitayan mirip dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ini salah besar. Kapitayan adalah dari kata dasar pitaya. Pitaya adalah artinya percaya. Kapitayan maknanya adalah kepercayaan. Sehingga Kapitayan Islam, Kapitayan Hindu, Kapitayan Kristen bisa malah dengan kata-kata tadi. Karena agama Islam itu juga merupakan Kapitayan, kepercayaan. Ya. Kristen, jadi Kapitayan kulo Islam sebagai contoh gitu. Kapitayan kulo Kristen boleh. Ya. Tapi kalau agama Jawa kuno Kapitayan malah nggak nyambung. Ini kalau saya lihat ini ada sebuah skenario global ingin menjadikan bangsa ini terutama anak muda ini menjadi bangsa bingung, kacau. Yang kritis akan mencari kebenaran, yang tidak kritis akan ditelan mentah. Ya, mau ada yang tanya, monggo lagi. Mau sedikit menambahkan, Romo. Bahkan hari ini, kapan lalu sih, itu ada yang ngeluarin rilis lagu itu Kapitayan Jawi. Dengan bilangnya itu, ya itu tadi, Tuhannya itu toyo. Ya, aku mikir ngeten. Tuhan toyo. Lah niki Tuhane toyo napa pripun? Ngoten lho Rama. Kula kan nggih kok rada simpang siur ngoten lho Rama. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih Mbak Miranda. Memang ya saya pernah dengar lagu itu. Ini kacau gitu loh. Secara isinya nilai-nilai bahasa itu nggak nyambung. Ya. Kalau mereka ngotot Kapitayan adalah agama Jawa kuno yang menyembah Sang Hyang Taya. Loh, kan nggak nyambung. Lah kalau memang mereka menyembah Sang Hyang Taya, kenapa kok agamanya tidak disebut ketayaan gitu loh? Kok Kapitayan gitu loh? Karena Kapitayan dari kata dasar pitaya. Pitaya, pitoyo itu artinya percaya. Sehingga banyak di masyarakat kita namanya siapa? Joko Pitoyo. Karena Joko itu anak laki-laki, Pitoyo percaya, anak laki-laki yang penuh percaya diri gitu. Kan ada itu yang namanya sinten kula Pitoyo. Itu enggak nyambung. Jadi saya lihat memang ada skenario global banyak sekali. Kadangkala saya lihat dia seperti halnya penggiat budaya Jawa, seperti halnya. Tapi ternyata seringkali dia ada seperti membawa misi lain. Ini harus juga kita waspadai. Supaya apa? Bangsa ini yang mau bangkit itu dikacaukan. Supaya kacau. Pemikirannya kacau. Kita menjadi bingung.
Jadi apa aja cari follower. Nah, karena itu kita berkali-kali hal ini kita sampaikan di YouTube kita supaya nanti semakin banyak orang yang mendengarkan dan akhirnya menjadi paham. Nah, dari sejarah yang pernah saya baca, munculnya istilah kapitayan pertama kali yang memunculkan adalah Suwargi Dr. Agus Sunyoto. Beliau adalah Ketua Umum Les Bumi pada waktu itu. Nah, itu karena sebelum itu munculnya TAP MPR tahun 73 tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi munculnya TAP MPR tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan. Sementara bahasa Jawa kromo percaya itu pitoyo. Ngoko percaya, nggih. Lajeng kromo pitados, kromo inggil pitoyo. Nah. Jadi kapitayan adalah kepercayaan, bahasa lainnya. Dulu yang memviralkan yang pertama memunculkan kata kapitayan adalah Suwargi Pak Dr. Agus Sunyoto. Ya, ini sebelum beliaunya mengungkap kata itu, waktu itu tidak ada yang tahu tentang kata kapitayan. Saya semasa hidupnya saya pernah ngobrol bareng dengan beliaunya karena memang beliaunya tinggal di Malang. Nih ada lagi yang mau tanya, geser sekarang. Mbak Miranda masih mau tanya, boleh. Nah, sekarang Mas Hadi, Pak Mustar, Rayu, ngeten nggih Pak Tri. Wong dhewek niki kan bertajus. Tanggal mulai Agustus kan, termasuk tanggal ajeng kemerdekaan. Nah, terus niki hubungannya kalih umbul-umbul merah putih. Kalau tak mengartosaken lain terus pundi sama yang menanggapi. Wong dhewe niki kan harus terus-menerus ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan adanya umbul-umbul tadi merah putih yang ditancapkan terus-menerus sampai akhir Agustus. Apakah nggak menunjukkan bahwa kita itu selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa? Terus tanggapan Pak Tri Tesundi. Matur nuwun Rayu. Matur nuwun Rayu. Ini Pak Mustar ini juga sekolah guru. SPG. Tapi saiki dadi gurune onderdil. Jadi sama-sama lulusan SPG, yang Bu Nani itu menjadi kepala sekolah, Pak Mustar ini dadi gurune kepala bengkel. Kepala bengkel. Daftare Kaya tes nang kantor pos. Pas. STM kan. Sekolah boleh. Ada lagi yang tanya, Mas Anton? Sebelum saya jawab Pak Mustarnya. Rahayu Romo. Rahayu. Apakah sewaktu Bung Karno membangun Tugu Monas, apa itu juga lambang dari Siwa Buddha? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Pak Is, ampun. Pak Mustar punya pemikiran sendiri. Kalau mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus merah putih jadi pasang, misalnya siang malam dipasang, apakah itu tidak menjadikan kita untuk selalu mengingat Tuhan? Karena merah putih adalah simbol Tuhan. Loh, kalau orang punya pemikiran seperti itu bagus. Tapi fakta di lapangan, orang memasang bendera merah putih tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus tidak punya pemikiran seperti itu. Pemikiran sederhana, cuman males. Nah, kalau cuman kelihatan supaya rame, seharusnya yang dipasang umbul-umbul. Nah, kalau zaman dulu, umbul-umbul itu memang dipasang mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus.
Bendera merah putih cuman dipasang mulai tanggal 14. 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Dan itu pun sorenya diambil, disakralkan, karena mohon maaf, Tuhan itu kan sebuah kesakralan. Kalau merah putih itu dianggap sebagai simbol Tuhan, simbol penciptaan. Kalau merah putih dianggap tes abang seko biang, tes putih seko bopo, harus tambah sakral lagi. Mohon maaf, itu kan sakral, mosok dipamerke bendino. Rak blaenan ya. Kan harusnya sakral gitu. Jadi hubungan tes abang seko biang, tes putih seko bopo ini kan harus menjadi sakral. Sehingga pada zaman dulu ya, orang tua kita, leluhur kita tuh ngajari asmaragama. Jadi mohon maaf, ketika hubungan saresmi ya, atau bahasa sekarang itu adalah seks antar suami istri, ini dihitung dinone, disakralke, sehingga nanti menjadikan membuahi keturunan yang baik. Nah, ketika penggunaan merah putih tidak lagi disakralkan, bahkan mohon maaf kadang-kadang non sewu niru seperti BF, jangan heran kalau sekarang anak-anak kita tuh banyak yang nggak karu-karuan. Nah, sehingga saya pernah mengupas hal ini di sebuah perguruan tinggi swasta di Malang ini. Saya waktu itu diminta jadi narasumber di Unmer ya, tentang hal semacam itu. Saya memberikan, kan waktu itu banyak anak-anak muda yang protes itu. Kalau saya menceritakan sang raja kalau melakukan hubungan seks dengan permaisuri pakai asmaragama, benar-benar sakral, sehingga nanti menghasilkan keturunan yang benar-benar baik, sempurna, siap menggantikan kedudukan di kerajaan. Kalau jadi panglima ya benar-benar panglima, jadi menjadi raja ya benar-benar raja yang hebat gitu. Tetapi ketika raja melakukan hubungan seks dengan selir, ini hanya sekedar mencari kepuasan. Mahasiswa protes, loh Pak, kami kan istrinya cuma satu nantinya, masa istri saya harus banyak? Nah, saya jawab gini, loh zaman sekarang kan canggih. Kalau Anda melakukan hubungan seks dengan istri yang ingin menjadikan nanti ada keturunan, pakailah asmaragama. Tetapi kalau Anda ingin mencari kepuasan, ya pakailah kontrasepsi. Intinya apa? Merah putih tetaplah sakral, bukan menjadi sesuatu yang lelemeran, sing tiap hari digawi, dipajang, dan akhirnya tidak sakral. Mengingat pada Tuhan kan tentunya sesuatu yang sebuah pemaknaan, lifestyle gaya hidup, bukan sekedar lelemeran. Bendera merah putih dijadikan umbul-umbul. Kalau saya lihat pemikiran masyarakat tidak seperti pemikirannya Pak Mustar. Mereka males ngentas. Nah. Dan mereka mengentengke lah tuku gendera murah. Mereka hanya sekedar menilai dari nominal uangnya, bukan menilai dari marwahnya, nilainya yang mereka. Ya. Ya. Yang kain merah putih murah, apalagi ya 12.000, apalagi ini bupati njahit dhewe iso. Ya. Kan hilang akhirnya, marwah itu hilang gitu loh, nilai-nilai kesakralan itu hilang ya. Nah silakan, ada lagi yang tanya, ini gantian sekarang Bu Dokter mau nanya gantian biar kondo takon. Ya. Nanti yang muda lagi nggak apa-apa tanya saya. Rahayu. Sugeng dalu Rama. Nggih, sugeng dalu Bu Dokter. Saderengipun dalem mengajukan pertanyaan atau takon, saya hanya ingin menanggapi sedikit amnya Pak Mustar tadi. Seandainya panjenengan dawuh ini terlepas dari pro kontra nggih. Seandainya panjenengan dawuh menawi dipasang dari tanggal 1
Agustus sampai Agustus itu biar itu menjadi makin nancep. Kenapa kok nggak dipasang sepanjang tahun saja? Karuane sepanjang tahun kan nancep dong. Gitu, elek ganti. Kertas apa kain merah putih harganya murah. Berarti jenengan yang mboten niku kertas dari awal kula kan Agustus. Lagi. Kalau pendidikannya banyak sepanjang dari. Tapi menawi sepemahaman saya. Jadi saya juga sering baca sejarah napa dari mulai zaman kerajaan dulu yang namanya bendera itu keluarnya hanya momen-momen tertentu, Pak. Jadi memang sakral banget momen-momen tertentu. Jadi enggak setiap dianukan. Contohnya kalau misalnya mau berangkat perang gitu ya, mau berangkat perang, umbul-umbul itu ada satu bendera yang diiringi umbul-umbul. Itu benar-benar hanya untuk membakar semangat. Dan berangkat. Niku, nggih. Terus nggih. Masalah niku sampun nggih, clear nggih. Jadi sesuatu yang limited edition itu nggih memang eksklusif ya. Jadi ndak lelemeran nggih. Ndak dipasang sepanjang tahun nggih. Oke, setuju nggih? Nggih. Terus ini yang mau saya niki kan, yang ini saya ada satu keprihatinan, juga ada sebuah semacam kebanggaan atau kelegaan. Memang secara kasat mata sekarang ini sudah nilai-nilai itu sudah jungkir balik, tidak karu-karuan, dan itu lihat di kenyataan. Itu lebih dari ini asal-asalnya kalau menurut saya karena kita lebih banyak diam. Jadi di saat istilahnya orang-orang lain ini mengkuar-kuarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi kalau terus-menerus menjadi budaya, akhirnya akan dianggap sebuah kebenaran. Seolah-olah itu kebenaran. Jadi akhirnya menjadi membenarkan sesuatu yang biasa. Tidak lagi ada yang membiasakan sesuatu yang benar, kan beda. Nah, dari situ gimana ya? Cenderung uraan, cenderung aut-autan waktu kesakralan itu hilang. Tapi di saat-saat tertentu misalnya waktu sorowan seperti ini atau ada acara orang mantu yang sudah menggunakan bubak, istilahnya bubak gitu. Itu suasana sakral sekali. Dan anak-anak yang dulunya itu ura-uraan, waktu dia di situ, saya amati, saya lihat dia itu juga kayak meresapi, kayak sakral gitu. Itu kalau dari pemikiran saya ya, itu karena kita ini termasuk sedikit sekali memberikan pengarahan dibanding dengan hal-hal yang yang menghancurkan lah kasarannya, menghancurkan budaya kita. Kita coba aja di tempat saya aja dah. Saya mungkin di tempat lain nggak tahu, di tempat saya. Di tempat saya itu selain sehari 5 kali, terus belum lagi nanti hari-hari itu seminggu berapa kali itu ada kajian yang panjang sekali jamnya. Terus di luar itu juga masih ada, pokoknya panjang di ini terus menerus. Sedangkan kita yang mau menjawakan anak-anak itu kayaknya masih enggan untuk bicara, masih takut-takut karena minoritas, Pak. Dan itu juga saya sadari karena memang untuk kita berani eksis di saat kita jadi minoritas itu kita memang harus punya bargaining power. Jadi kita ini kalau sudah memiliki daya tawar di masyarakat, beda masalahnya. Lah itu kadang-kadang orang yang memiliki daya tawar dari masyarakat dia mencari keuntungan sesaat dengan malah gamblok, walaupun hati kecilnya kalau diajak ngomong hati kecilnya oke, tapi dia lebih keuntungan sesaat. Contoh kalau diajak ngobrol itu dia paham kalau Jawa itu seperti ini. Tapi ya gimana loh Bu, saya itu sebagai kepala sekolah kan saya yang dienut, saya yang di ini dapat dananya juga dari itu, karena itulah repot toh kalau seperti itu. Dan itu juga saya akhirnya juga menyadari begini, ya memang sandang pangannya dia dari situ, mau gimana lagi. Makanya saya bersyukur menjadi orang wira swasta, menjadi orang yang independen ya. Jadi saya berhak menentukan langkah saya sendiri, berhak menentukan ini. Jadi orang bilang saya seperti apa, saya tidak peduli.
Saya tidak peduli. Bahkan saya sampai punya semacam inisiatif sendiri ya. Saya bilang gini, sejelek apapun orang-orang menilai saya, orang dewasa, selama anak kecil, hewan-hewan masih mengerubuti saya, masih suka sama saya, berarti saya masih berada di jalan yang benar. Karena mereka anak kecil yang istilahnya belum begitu tahu apa-apa atau hewan-hewan, itu dia membaca kita kan bukan dari status sosial kita, bukan dari kedudukan kita, tapi dari energi kita. Kalau saya seperti itu, Pak. Jadi saya bilang, biarlah orang lain bilang saya kayak apa, selama masih anak kecil suka kepada saya. Buktinya kalau saya panggil ini, saya semuanya datang kemruyuk, nggak usah dipanggil pun datang, kayak gitu. Nggak usah dipanggil pun datang. Karena saya beli kasih duit gitu. Jajan biasanya, Pak. Saya nggak membiasakan duit. Atau hewan-hewan sedikit. Jadi saya bangun tidur itu sudah disambut dengan kicau burung. Dan tempat saya itu kalau yang enggak tahu, kira-kira, oh mah kayak kebun binatang, semuanya masuk. Bahkan kemarin kelabang aja masuk. Saya keluarkan, masuk ular. Dulu ya, dari tikus semua masuk dan itu saya sapa, saya hormati. Dan akhirnya mereka enggak ganggu. Jadi selama anak kecil dan hewan yang membaca diri saya dari sisi energi, dia masih saya ya udah, berarti saya sudah diajar di jalan yang tepat. Jadi ya yang merasa aman-aman aja. Cuman kalau masih urak-uraannya anak-anak sekarang itu ya memang menjadi tugas kita. Kita yang memiliki bargaining power itu untuk bisa mengajak mereka bicara, mengajak kita. Karena ya lingkungannya memang mengkondisikan seperti itu. Dan kalau kita diem ya semakin tenggelam. Akhirnya kebenaran itu betul-betul akan tenggelam. Cuman bangganya saya, mereka itu sebenarnya dari DNA-nya yang paling istilahnya lubuk hati yang paling dalam itu kan terjadi DNA. Itu masih bisa kok diingatkan. Asalkan dengan pelan-pelan, dengan gini. Lah masalahnya sekarang yang mengingatkan gurunya sendiri ya kayak gitu. Jadinya terus gimana? Ini Romo, monggo ditanggapi, ini merupakan tugas kita bersama. Jadi tugas besar lah, tugas besar kita bersama. Nggih. Matur nuwun, rahayu. Terima kasih Bu Dokter. Apa yang disampaikan Bu Dokter ini memang sesuatu yang jadi renungan ya. Bahasanya banyak di antara kita seringkali ketakutan dari permasalahan sosial ya. Yang kalau mau memunculkan jati diri itu takut, sampai ketakutan nanti dimusuhi tetangga, ketakutan nanti mati siapa yang ngubur ya. Ketakutan padahal tetangga itu secara hukum alam pasti ada yang suka, yang tidak suka, itu hukum alam. Sehingga seharusnya seperti Pak Mustar tadi kan mau memunculkan jati dirinya di Tuban, ini masih takut. Saya bersyukur sekarang Bu Mustarnya udah cantik Bu sekarang Bu. Tidak seperti nongko. Kemarin kalau kesini seperti nangka. Sama. Ya. Ini harus kita renungkan sehingga nanti Pak Mustar iki lho dodone Mustar. Wow. Jadi di sisi lain menuntut istrinya dadi wong wedok sing utama ya. Ora dikerubungi kaya nangka. Pak Mustar juga memunculkan ki lho dodone Mustar. Perkara tetangga, ada yang suka dan tidak suka itu kodrat kok alami itu. Saya yakin di sini pun ada tetangga saya yang suka saya, juga ada yang tidak suka, itu wajar. Ya. Yang penting kita murakabi migunani untuk sesama. Nah, itu yang penting sehingga ya, dari situ akhirnya kan kita dihormati juga, dihormati orang juga. Sehingga termasuk yang disampaikan Bu Dokter tadi. Biarkan orang menilai apa saya saja, yang penting anak-anak kecil itu ngerubuti saya, seneng, ada energi. Energi secara inner beauty-nya Bu Dokter, energi dari sisi eksternal, ya namanya kecil kasih jajan ya seneng gitu loh. Ya. Tetapi tentunya jajan ini kan hanya sekedar pemancing saja. Ada kalau tidak ada inner beauty, setelah
Dikasih jajan ya lari. Dia tidak akan misalnya jika jajan masih di situ sambil tanya. Ya. Ini kan termasuk inner beauty, kekuatan dari dalam. Ya. Termasuk tadi yang tidak bisa kita sangkal adalah alam, binatang. Ya. Dan kita bersyukur ya dengan ajaran Jawa yang kita kembangkan itu, rumah kita biasa ada suara burung, nyaman. Ya. Padahal di tempat lain sudah kesulitan untuk kita suara burung. Ya. Dan kembali ke bahasan kita tadi tentang siwa Buddha. Dan itu bangsa Indonesia mayoritas pengikut siwa Buddha. Karena itulah Bung Karno membuat Tugu Monas yang merupakan simbol Linggayoni. Linggayoni adalah siwa Buddha juga. Jadi istilah siwa Buddha itu banyak sekali. Siwa Buddha, Linggayoni, Tes Abang Seko Biang, Tes Putih Seko Bopo, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ya. Itu siwa Buddha. Sehingga di dalam masyarakat kita, ini saya lihat walaupun sudah di perkotaan lah, ini weton gawe jeneng abang putih. Terus selamatan pasti ada pisang sama apem, ada sirih sama pinang. Banyak sekali simbol-simbol siwa Buddha yang dipakai oleh bangsa Indonesia, bahkan bangsa Nusantara. Mulai Thailand, Kamboja, Filipina, mereka adalah saudara-saudara kita bangsa Nusantara. Ya. Mereka memakai itu. Jadi kalau kita bicara secara esensi tentang siwa Buddha, ini tidak hanya sekedar bangsa Indonesia. Bangsa Nusantara yang kurang lebih waktu itu sepertiga dunia, ini adalah penganut pengikut siwa Buddha. Siwa Buddha adalah simbol kehidupan. Siwa Buddha adalah simbol Tuhan. Ya mudah-mudahan ini merupakan pencerahan pada kita semua. Sekaligus ini juga merupakan bahasa politik kita. Bangsa Indonesia adalah mayoritas pengikut siwa Buddha. Kalau menjadi pengikut siwa Buddha, tentunya ayo kita benar-benar memahami, menghayati, dan menghidupkan kembali tentang ajaran-ajaran siwa Buddha. Ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ajaran alam semesta yang sangat dinamis, ya, yang logis, ya, realita, dan itulah seratus alam semesta. Jadi ayo terus kita gaungkan. Bangsa Indonesia mayoritas penganut siwa Buddha. Minimal pengikut siwa Buddha. Siapapun orang Indonesia, bangsa Indonesia tidak mau menjadi pengikut siwa Buddha, ya tidak layak tinggal di Indonesia. Biarkan mereka mencari tanah air lain, tempat lain. Nah. Ada lagi yang disampaikan, kondo takon. Ampun. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan, penyadaran pada kita semua. Ya. Kita semakin kokoh, kita semakin sadar tentang ajaran leluhur kita, ajaran siwa Buddha. Ya. Kita kembali, kita punya jati diri. Kita tidak menjadi budak bangsa lain. Kita yang sudah sadar harus berani pelan-pelan menyadarkan orang lain. Minimal keluarga internal kita, anak, menantu, cucu kita. Setelah itu kita melebar ke saudara-saudara kita, melebar lagi ke tetangga-tetangga. Cuman jangan memakai dengan cara frontal. Benar yang dikatakan Bu Dokter tadi. DNA kita, DNA-nya bangsa kita, ini mau tidak mau merupakan DNA dari leluhur kita. Darah yang mengalir ke dalam tubuh kita semua adalah darah dari leluhur kita. Sehingga kalau disentuh pelan-pelan,
saya yakin mereka akan muncul, akan timbul kembali tentang DNA leluhurnya tadi. Dan kita harus siap menyiapkan tubuh kita untuk memunculkan DNA leluhur kita dalam tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita tidak kita siapkan, terus pikiran kita terus termindset mabuk ajaran Dayo, ya otomatis tubuh kita tidak akan muncul, timbul kembali tentang DNA leluhur kita. Tubuh kita akan hanya menjadi sebuah kendaraan dari kepercayaan bangsa lain. Tubuh kita hanya sekedar seperti robot hidup, seperti mayat hidup yang tidak punya jati diri. Tentunya itu tidak kita inginkan. Kita harus menjadi benar-benar manusia seutuhnya, manusia Nusantara seutuhnya. Dan kita harus benar-benar menjadi pengikut Siwa Buddha yang sebenarnya dengan sistem lifestyle gaya hidup, dengan kecerdasan, bukan dengan dogmatis. Karena dogma mematikan nalar, dan bangsa ini tidak akan maju dengan dogma. Terima kasih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kajian kita, obrolan kita. Bangsa Indonesia mayoritas pengikut Siwa Buddha. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.